Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Yang masih ngantuk silahkan melanjutkan tidur, nggak apa-apa. Yang sumuk kepet-kepet boleh ya. Pertanyaan awal saya, malam Paskah besok tanggal berapa ya? Saya lupa ya. Ya, malam Paskah ya. Ada peristiwa liturgis yang tidak ditemukan di perayaan Ekaristi yang lain. Apakah itu pada malam Paskah nanti? Pasti ada liturgi cahaya, ya kan? Ya. Pasti ada liturgi pembaharuan janji baptis. Nah, ingat kan? Nah, berangkat dari situ saya mengawali homili saya. Ini minggu Paskah pertama. Kita semua, bahasa saya, bolehlah ini menganggap sebagai start awal, mulai untuk menuju malam Paskah. Start awalnya apa? Berkaitan dengan baptisan. Mengapa? Bacaan-bacaan hari ini bicara mengenai air. Bacaan pertama tentang air bah zaman Nabi Nuh. Dan Tuhan Allah berjanji setelah air bah itu melenyapkan semua penduduk bumi, Allah berjanji kepada Nuh, busurku akan ku letakkan di langit sebagai tanda perjanjian, pembumi hangusan tidak akan terjadi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, busurku di langit itu apa? Pelangi. Jadi kalau Bapak Ibu suatu waktu melihat pelangi, oh itu busurnya Allah. Bisa jadi melengkung kan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah pernah berjanji menurut kitab Yesaya bacaan pertama hari ini, tidak akan membumi hanguskan lagi, tidak akan mengirim air lagi, tidak akan melenyapkan makhluk hidup lagi. Dan dalam bacaan kedua oleh Rasul Petrus tadi, air bah itu tadi zamannya Nabi Nuh itu melambangkan pembaptisan kita. Tidak hanya melenyapkan kedosaan, kedurhakaan pada zaman Nabi Nuh, tapi oleh Petrus dipartakan di sana tidak hanya kenajisan fisik, kedosaan fisik, ketidaklayaan fisik, tapi juga hati nurani. Itulah pembaptisan. Maka masa prapaskah pertama ini erat kaitannya kita diarahkan menuju pembaharuan janji baptis. Nah, saya sendiri yakin 100% saudari-saudara yang ikut perayaan Ekaristi ini lupa biyen dibaptis tahun piro, tanggal piro. Meskipun ada yang ingat, itu hanya sebagian kecil. Cek ya,
Siapa yang ingat tanggal, bulan, tahun Anda dibaptis? Jiro, lu, pat, mo, nem, tu. Nek tahun ora payu. Tanggal karo bulan. Yang sama sekali lupa, tunjuk jari. Survei membuktikan lebih banyak. Dan hampir tidak pernah, meskipun hanya beberapa kali ya, itu pun diujubkan di gereja. Nanggap misa ulang tahun baptisan urung ono. Ya mergo mbok menawa ya baptisan kuwi ora penting ngono apa piye ya. Sing penting biyen aku wis sinau 2 tahun jadi katekumen, meskipun sekarang itu lebih singkat, wong singkat wae ya do males gitu ya. Dibaptis, tapi setelah itu selesai. Maka mulai Prapaskah pertama ini kita diingatkan untuk itu, pembaharuan janji baptis. Ingat pembaharuan janji baptis? Ingat gak? Nah, buka halaman 107 kalau Bapak Ibu bawa puji syukur. Di sana akan nanti kita semua akan ditanya begini. Saudara-saudara, saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Rasa dijawab saiki. Pikiran, renungno, pulang nanti buka lagi sambil ketap-ketip. Kejahatan dalam diri saya apa ya? Kejahatan dalam masyarakat apa ya? Tidak usah saya tunjukkan, sekali kita membuka mata saja sudah banyak kejahatan di situ. Mulai dari pikiran kita. Nah, apakah aku ikut-ikutan di situ? Apakah aku tidak kuat menahannya? Dan yang kedua, apakah saudara menolak setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Nah, apik do meneng kabeh. Artinya do merenungan, oh iya. Aku kisah gejlungup malah melu setan. Malah percaya karo takhayul, malah klenik wae ya percaya tinimbang Gusti. Lah gimana? Berdoa kepada Tuhan tidak pernah dikabulkan, ya shortcut, potong kompas, ambil jalan pintas, dukun. Nah, klenik lah. Percaya pada hal-hal yang tidak menyelamatkan jiwa, tetapi percaya kepada yang memenuhi kebutuhan psikis kita. Dan juga bahkan kadang-kala takut. Ini berkali-kali saya katakan, lewat perapatan sing ana wit ringin gede wae wedi kok. Dadak ana kon ngancani, ora usah dadak ning perapatan, arep nguyuh ning mburi omah wae wedi. Kepala marah ndeprok sak nggon-nggon itu ya. Pikiran-pikiran kita dihantui ketakutan-ketakutan yang lupa kita pernah diselamatkan lewat pembaptisan kita. Dan juga setan itu juga muncul pada hiburan yang tidak sehat. Ada banyak hiburan di sekitar kita. Hiburan yang paling dekat dengan kita adalah handphone. Berapa jam sehari kita pegang handphone, browsing, apa meneh engko neng shopping, ndelok ngono kuwi pesen, ndelok ngono kuwi pesen, lali nek wis tau tuku pesen meneh. Mergo ngapa? Bukan belinya, tapi rasa puas saya bisa membelinya, meskipun yang dibeli kadang-kadang tidak terpakai. Nonton film, hiburan tidak sehat, dan bentuk-bentuk yang lain yang saudari-saudara bisa rasakan sendiri. Dan yang ketiga adalah, apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Dan bentuknya macam-macam. Tidak adil di dalam keluarga. Apakah aku lebih mengasihi satu anak ini dibanding yang lain? Apakah aku lebih mengasihi mertua yang perempuan atau mertua yang laki-laki? Apakah aku lebih suka tinggal di rumah daripada berkunjung pada orang tua dia? Seperti ini, kadang-kala ketidakadilan juga ada di dalam keluarga. Juga soal pelanggaran hak-hak asasi manusia. Bisa jadi kita mendukungnya secara diam-diam dan bahkan tidak menyatakan di depan publik, membiarkan kejahatan begitu saja terjadi. Dan besok kalau pembaruan janji baptis,
ini akan menjadi membahagiakan kalau mulai masa prapaskah pertama ini Bapak Ibu, saudari-saudara kita semua mengarahkan pada pembaharuan janji baptis. Caranya bagaimana? Hidupi kata-kata pertanyaan dalam pembaharuan janji baptis tadi. Apakah saudara menolak? Apakah saudara menolak? Dan apakah saudara menolak? 3 itu. Dan ketiga yang lain, apakah Anda percaya pada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Dan Yesus mengatakan hari ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan percayalah kepada Injil. Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sendiri dibuktikan dalam 3 penolakan itu setidak-tidaknya dari masa prapaskah ini sampai malam Paskah. Itu usaha pertobatan. Maka masa prapaskah menjadi kesempatan kita membaharui janji baptis, membaharui kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, dan kembali menata supaya hidup kita terarah kepada Tuhan. Dan bersyukur paroki kita mempersiapkan 16 orang dewasa untuk dibaptis di malam Paskah nanti. Moga-moga hari ini kita belajar menghidupi 3 yang nanti akan dibaharui saat malam Paskah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.